wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswar Saputra, NIM 1931041007 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan jurusan Pencaksilat Universitas Negeri Makassar. Di sini saya diarahkan oleh Ibu Siti Raihan untuk menjelaskan materi tentang tugas-tugas perkembangan. Pengertian tugas-tugas perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Elizabeth B. Harlock, tugas perkembangan yaitu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangannya mulai belajar memantapkan identitas diri. Yang kedua, menurut Hafik Hirsch pada tahun 1553, mengemukakan bahwa perjalanan hidup seseorang ditandai oleh adanya tugas-tugas yang harus dipenuhi. Secara garis besar, Hafik Hirsch menegaskan bahwa tugas-tugas perkembangan yang dilakukan seseorang pada kehidupan tertentu adalah disesuaikan dengan norma-norma sosial serta norma-norma kebudayaan. Selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu sumber faktor-faktor perkembangan. Yang pertama, kematangan fisik. Belajar bertingkah laku, bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena kematangan organ-organ seksual. Yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, dan belajar berorganisasi. Ketiga, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri, misalnya memiliki pekerjaan, memiliki teman hidup, tuntutan norma-norma agama, yaitu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik dengan sesama manusia. Dan yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu tugas perkembangan. Ada 5 kategori tugas perkembangan. Yang pertama pada masa anak-anak, yang kedua pada masa remaja, yang ketiga pada masa dewasa awal, yang keempat pada masa dewasa akhir, dan yang kelima pada masa orang tua atau usia lanjut. Pada masa anak-anak, Hafik Hirsch membagi tugas-tugas perkembangan selama rentang kehidupan manusia. Masa bayi dan awal masa kanak-kanak 0-6 tahun, yaitu belajar berjalan pada usia 9-15 bulan. Yang kedua, belajar memakan makanan padat. Yang ketiga, belajar berbicara. Yang keempat, mencapai kestabilan jasmania. Dan yang terakhir yaitu membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam. Pada masa remaja, yaitu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memiliki dan mempersiapkan karir atau pekerjaan, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara, dan yang terakhir yaitu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Pada masa dewasa awal, tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Yang pertama, mampu menjalin hubungan lebih matang dengan sebaya dan jenis kelamin. Kedua, mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita. Ketiga, menerima kondisi jasmani dan dapat menggunakannya secara efektif. Keempat, mampu memiliki dan mempersiapkan diri untuk sesuatu pekerjaan. Kelima, belajar mempersiapkan diri untuk perkawinan dan hidup berkeluarga. Dan yang terakhir yaitu memiliki seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi perbuatannya. Pada masa dewasa akhir, tugas perkembangan dewasa akhir. Pertama, memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa. Kedua, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. Ketiga, membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Keempat, mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu senggang sebagai orang dewasa. Dan yang kelima, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sebagai orang setengah baya. Pada masa orang tua atau usia lanjut, tugas-tugas perkembangan pada masa usia lanjut. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan
kesehatan yang semakin menurun. Kedua, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang. Ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup. Keempat, membina hubungan dengan sesama usia lanjut. Kelima, memenuhi kewajiban sosial dan kenegaraan. Keenam, memelihara kondisi dan kesehatan. Dan yang ketujuh, kesiapan menghadapi kematian. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang tugas-tugas perkembangan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.